masih ngandelin jualan secara langsung, kayaknya kurang cuan deh penghasilannya. Biar dagangan tambah laris manis, harus berani ngerambah bisnis berbasis daring atau online. Di tengah lesunya bisnis serta tuntutan bisa bertahan dari dampak pandemi, sejumlah pengusaha memanfaatkan berbagai aplikasi berbasis internet untuk memperluas jualannya. Dengan memanfaatkan media sosial atau marketplace yang telah tersedia. Seperti yang dilakukan oleh Gamalea Hijab yang tetap mampu bertahan di tengah krisis dengan mengandalkan teknologi berbasis online. Halo bos, perkenalkan saya Eras, owner dari Gamalea. Mau tahu bisnis Gamalea seperti apa? Yuk ikutin aku. Dunia fashion memang selalu menarik untuk dijadikan lahan bisnis. Namun kini bisnis fashion tidak hanya dipengaruhi oleh modern lifestyle, tetapi juga dipengaruhi oleh modern Muslim lifestyle. Salah satunya ya Gamalea ini bos. Kini banyak wanita berhijab yang suka mix and match hijab dengan pakaian mereka. Mereka ini gemar bermain warna, model hingga cara pemakaiannya. Tren ini menciptakan peluang bisnis untuk berjualan hijab modern yang beraneka ragam. Tapi gimana sih awal terbentuknya Gamalea? Basically kita pengen punya baju busana muslim tapi yang cantik, tapi dengan harga yang terjangkau. Awalnya di situ. Dan kita pengen punya bisnis yang sekiranya ketika kita masuk itu nggak terlalu besar modalnya gitu, karena kita juga ada kendala di permodalan di awalnya. Kalau boleh tahu, waktu awal membuat usaha hijab ini modal awalnya berapa sih Kak? Kalau dulu aku dan Kiki itu masing-masing dari kita di awal banget itu masing-masing 500.000 per orang. Ya 500.000 per orang, jadi di awal itu kita 1 juta. Dan 1 juta itu kita harus decide nih, kita mau belinya apa? Baju kah atau kerudung kah? Nah, jadi awalnya dulu akhirnya ya udah deh kita putuskan untuk oke, kita beli baju. Dan saat itu kita beli baju cuma 1 baju, tapi kita beli 7 atau 8 warna, tapi bajunya cuma 1 kayak gitu. Dari situ kita mulai tuh foto-foto shoot sendiri. Jadi dulu yang jadi modelnya tuh masih Kiki, aku yang take gambarnya kayak gitu. Wah, seru banget ya bos, tapi apa nggak repot tuh kerja sambil punya usaha? Jadi tahun pertama Gamalea ulang tahun, kita udah nggak kerja lagi. Jadi kita memfokuskan diri untuk ngebangun ini sama-sama. Jadi kalau dibilang repot ya pastinya repot dong. Apalagi kerja sambil bikin usaha ya, pasti agak susah tuh bagi waktunya. Tapi hal ini ternyata tidak berlaku buat Eras dan Kiki. Di tengah padatnya kerjaan mereka sebagai sales, tapi setiap Sabtu dan Minggu mereka tetap meluangkan waktu untuk beli produk dan membuat konten foto serta video untuk kebutuhan sosmednya tuh. Emang ya bos, kalau bisnis sesuai passion, secapek apapun kerjaannya pasti bakal enak ngejalaninnya. Tapi yang jadi pertanyaan, pernah terjadi selisih paham gak sih Kak? Secara ownernya kan ada 2 nih. Gesekan-gesekan sih pasti ada ya, cuma menurutku itulah yang bikin ide kita tambah kaya gitu. Karena kita akhirnya bisa discuss dan saling terbuka satu sama lain, terus jadi makin kenal sih karakter partner kita itu seperti apa. Tuh bos, gesekan itu pasti ada, tapi tinggal gimana cara kita menyikapinya aja. Bagi mereka, bisnis berdua dengan sahabat itu banyak untungnya. Kalau sedang surplus, bisa mereka nikmati sama-sama. Kalau sedang minus, bisa ditanggung berdua. Intinya sih kebersamaan ya bos. Nggak cuma itu, untuk meminimalisir gesekan, mereka juga bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Tanggung jawab yang diberikan juga sama besarnya ya bos, dan ketika sedang ada trouble, mereka nggak sungkan untuk sharing. Seperti di awal jualan online, mereka juga nggak langsung berhasil menarik minat pembeli tuh. Dari awal kita buka online shop pun, kita belum langsung ada penjualan tuh mas. Jadi 1 bulan setelah kita mulai posting, itu baru 1 bulan kemudian baru ada yang beli. Istilahnya pecah telurnya tuh baru 1 bulan kemudian. Tuh bos, untuk berbisnis juga butuh kesabaran dan kegigihan ya, apalagi untuk memulai usaha yang baru. Branding itu butuh waktu sehingga target market yang dituju bisa pas sasaran. Seperti Gamalea ini bos, target mereka adalah wanita muslim usia 25 sampai 35 tahun.
Jadi untuk nge-grab targetnya mereka menggunakan strategi collabs bersama konten kreator fashion muslim. Salah satunya yang lagi happening adalah collabs bareng Melody Prima ini bos. Kalau kalian yang suka nonton serial FTV pasti kenal banget sama sosok wanita cantik yang satu ini. Tapi kalau boleh tahu apa sih keuntungan collabs dengan influencer? Saat ini sudah 2 tahun belakangan ini, sejak pandemi itu kita lebih banyak ke kolaborasi juga. Dan itu penting banget sih sebenarnya, kolaborasi itu ternyata sangat membantu juga di sisi penjualan sama dari sisi brand image-nya juga. Jadi sudah paham ya bos, collabs itu penting dalam membangun sebuah usaha. Dalam menentukan partner collabs juga nggak boleh sembarangan tuh. Pastikan influencer yang akan kalian pilih sesuai dengan kriteria produk yang akan kalian jual, seperti audiens dan stylenya. Kalau perlu kalian cek juga tuh feeds dan story-nya gimana cara mereka menghandle audiensnya. Sudah pas belum dengan apa yang kalian inginkan? Kalau sudah tinggal deal-dealan aja deh. Dalam sehari kurang lebih Gamalea dapat menjual 1.200 pieces pakaian hijab. Sedangkan kalau peak season mereka bisa menjual sampai 5.000 pieces per harinya. Harga pakaiannya juga bervariasi ya, mulai dari 250 sampai 350 ribu rupiah. Jadi kalau kita hitung-hitung secara kasar, omset per harinya adalah 300 juta rupiah. Kalau dikali sebulan, pastinya berlimpah tuh cuannya. Gimana bos? Jadi tertarik sama bisnis Gamalea? Atau mau coba buka bisnis yang lain? Boleh banget. Aku akan kasih tips-tips untuk membuka bisnis baru. Yang pertama, pastikan kalian mengenali customer yang mau kalian tuju dengan melakukan riset pasar. Yang kedua, cari ciri khas produk yang mau kalian jual. Yang ketiga, jangan menjual produk kalian ke orang-orang terdekat supaya orang-orang yang lain bisa mengenali produk kalian sekalian riset pasar produk loh. Nah, tunggu apa lagi? Yuk mulai usahamu. Yang penting cuan bos.